kampanye mengenai jejak karbon. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Komang Bagus Segadi dari SMA Negeri 1 Belabatuk. Kemudian melanjutkan ke Perkenalkan, nama saya Komang Rifainas Putra dari SMA Negeri 1 Belabatuk. Nah, jadi di akhir-akhir ini banyak sekali negara yang terkena dampak fenomena bencana alam, tidak terkecuali juga di Indonesia. Nah, di Indonesia, di daerah kita sendiri tinggal sekarang juga sering terjadi fenomena bencana alam, yaitu banjir dan juga tanah longsor. Fenomena-fenomena tersebut didorong karena adanya perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga didorong karena terdapat juga jejak karbon. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu jejak karbon. Nah, jadi jejak karbon itu adalah sekumpulan gas emisi karbon yang timbul akibat adanya aktivitas manusia seperti berikut. Nah, jadi yang pertama, terdapat penggunaan energi listrik yang sumber energinya masih berasal dari bahan bakar fosil dan sebagainya. Yang kedua, yaitu penggunaan kendaraan pribadi yang masih menggunakan bahan bakar fosil seperti motor ataupun mobil yang menggunakan bahan bakar berupa bensin dan solar. Yang ketiga, yaitu terdapat mengkonsumsi makanan sehari-hari. Dan yang terakhir, aktivitas industri, di mana aktivitas ini semakin meningkat setelah kita memasuki era revolusi industri pada tahun 1712. Nah, jejak karbon ini ternyata memiliki manfaat sebagai penjaga suhu bumi supaya bumi ini tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Tetapi karena aktivitas manusia yang melakukan penimbulan jejak karbon secara berlebihan, jejak karbon ini menjadi semakin banyak dan juga suhu bumi kita semakin panas. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi atau menekankan jejak karbon ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan reboisasi seperti menanam pohon dan di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua, jika tempat tujuan kalian dekat, kalian bisa bersepeda ataupun berjalan kaki untuk sampai tujuan tersebut. Yang ketiga, yaitu menggunakan energi alternatif seperti mengganti energi listrik yang bersumber dari batu bara menjadi energi listrik yang bersumber dari tenaga surya, angin maupun air. Dan yang terakhir, dengan cara mengonsumsi makanan sesuai yang isinya. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan dan konsumsi makanan yang kita miliki. Dan cara lainnya teman saya akan menjelaskannya, yaitu 4R. Di sini saya akan menjelaskan apa itu 4R. Yang pertama itu adalah reduce dalam mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Contohnya seperti sampah plastik, karena mengurainya perlu puluhan tahun. Dan yang kedua adalah reuse, itu memakai kembali bahan-bahan yang bisa digunakan. Dan yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir ada repair, memperbaiki barang-barang rusak dan tidak perlu lagi membeli barang baru. Nah, cara terakhir yaitu menggunakan produk lokal. Dengan menggunakan produk lokal, harapannya tingkat jejak karbon yang dihasilkan dari kegiatan distribusi yang diminimalkan. Untuk itu, marilah kita jaga dan lindungi bumi kita, karena hanya ini rumah yang kita miliki. Sekian dari kampanye yang telah kami lakukan. Kami harap kalian mengerti dengan materi-materi yang kami sampaikan dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Jika ada kesalahan kata atau materi yang kami sampaikan, kami meminta maaf sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang telah kalian berikan. Di mana kita? Kami di sini, mahasiswa Blasman, generasi muda harapan bangsa, siap mengurangi jejak karbon bangsa. JTB, jujur, tangguh, berintegritas.